Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Azizi. Saya Muhammad Fatur Rahman Wahid. Nama saya Fahri Hasan Mustafa. Pada video ini kami akan menjelaskan dasar-dasar GeoGebra, lalu cara menentukan titik, garis, serta cara menyelesaikan sistem perintah samaan linear 2 variabel dan sistem persamaan linear 3 variabel. Apa itu GeoGebra? GeoGebra merupakan aplikasi untuk membantu kita belajar matematika seperti mempelajari aljabar, geometri, statistik, sampai kalkulus juga bisa. Tapi yang paling sering dipakai itu untuk gambar-gambar bentuk seperti segitiga, lingkaran, garis, titik, dan lain-lain. Cocok sekali untuk yang ingin melihat visual dari soal matematika. Berikut ada dasar-dasarnya yang saya gunakan, yang saya arahkan dengan kursor ini adalah kanvas, tempat gambar atau bentuk dari suatu visual soal matematika yang kalian akan input nanti di bagian input bar. Nah, yang kedua ada input bar. Input bar tuh ya ini, kalian bisa memasukkan sebuah variabel atau dan lain-lain. Yang kedua ada alat-alat penting. Beberapa tools dasar yang sering dipakai adalah titik, atau garis, lingkaran, poligon, dan geser untuk memindahkan objeknya. Yang ketiga, kalian bisa ngetik rumus seperti ini. Permisalan, A sama dengan dalam kurung 2,3. Nah, di sini ada titik A. Titik A ini ada di bagian sejajar dengan 3. Yang keempat ada dinamik. Kerennya dari GeoGebra tuh, objek yang kalian bikin bisa digeser-geser tapi rumusnya tetap jalan. Jadi kalau kalian menggeser titiknya, garisnya akan berubah otomatis. 5 ada layer aljabar dan geometri. GeoGebra bisa menampilkan bentuk visualnya seperti segitiga dan rumus sisi kiri. Jadi kalian bisa lihat hubungan antara angka dengan gambarnya secara langsung. Saya akan menerangkan titik dan garis pada aplikasi GeoGebra. Hal yang pertama yang harus dilakukan yaitu mendownload aplikasi GeoGebra. Buka Play Store dan ketik GeoGebra dan kita cari yang GeoGebra. Scroll ke bawah, kita cari sampai ketemu GeoGebra Calculator Suite yang ada tulisan suite-nya ya. Setelah itu, jika sudah diinstal, kita buka dan tampilannya akan terlihat seperti ini. Jadi di sini tuh ada buat buka, simpan, buat bagi dan lain-lain, buat pengaturan. Terus di sini kita akan membuat garis dan diusahakan untuk zoom out atau zoom in garis tuh jangan di sumbunya, tapi itu di pinggir-pinggir di sininya. Nah, kalau ini tuh untuk ini yang tadi tanda panah begini. Nah, di sini tuh ada pengaturan. Terus kalau misalkan kita nonaktifkan tampilkan sumbu-sumbu, itu tuh bakal seperti ini. Sumbunya itu nggak kelihatan. Dan jika kita aktifkan kembali bakal seperti ini. Jika kita nonaktifkan kisi-kisi bakal seperti ini. Dan jika kita aktifkan kisi-kisinya itu bakal seperti ini. Oke, itu adalah tampilan-tampilan dari GeoGebra-nya. Kita lanjut ke membuat titik dan membuat garis. Hal yang pertama adalah buka peralatan. Di sini tuh ada tulisan titik. Cara pertama, kita isi saja titik ini di salah satu garis. Misal seperti ini dan juga seperti ini. Begitu.
Itu adalah cara untuk ngebuat titik. Cara pertama untuk membuat titik. Juga untuk membuat garis tuh tinggal dibuat aja seperti ini. Pencet terus pilih ini, pencet ini, maaf ya guys, cocokkan garis terbaik ini sama ini tuh, dia bakal nyambung gitu jadi garis. Tuh di sini tuh ada nama-namanya. Di sini tuh tertera jika titik A itu terletak di 2 derajat X dan 2Y. Untuk ngebuat garis ada dua cara. Yang pertama itu kita tuh masukin dulu nah sudah jadi garisnya itu. Dan cara ngeubah garisnya itu tuh tinggal mencet ini garis, terus pilih tombol ember, dan kita tuh bisa ubah warnanya. Nih, saya akan mengubah warnanya menjadi warna coklat. Nah, jika sudah mengubah warna coklat, jika sudah mengubah warna coklat, tahap selanjutnya yaitu kita akan memberikan nama si garis tersebut. Caranya adalah pencet ini, terus klik garis, terus klik titik 3, dan terus scroll ke bawah sampai ketemu atur format keterangan, terus kita ketik nilai, nama dan nilai. Di situ akan ada kelihatan tuh namanya itu X1, nilainya itu 2X plus 3Y sama dengan 18. Nah, kita akan mengubah, saya akan mengubah nama tersebut. Klik aljabar, kemudian tinggal diganti aja. Udah, jadi itu titik A 2S plus 3Y sama dengan 18. Cara yang kedua adalah kita harus membuat titik dulu seperti yang tadi. Tinggal di sini gini aja, titik, dan titik. Terus tinggal kita scroll ke bawah, cari yang garis yang melalui 2, klik ininya, sudah, dan tinggal kita ubah warnanya seperti yang tadi. Nah, dan juga di sini bisa kita ganti-ganti. Misal kita
mau ngedebelin garis, ataupun kita juga bisa mengecilkan garis. Selain itu, format garis tersebut bisa menjadi putus-putus, bisa dipilih juga mau garis putus-putus yang seperti apa. Untuk titiknya juga jangan lupa bisa kita ganti juga. Dan jangan lupa untuk tampilkan atur format keterangan, nama dan nilai. Di sini tuh sudah muncul A dan F. Cara ubahnya tinggal sudah. Garisnya sudah berhasil kita buat, serta titiknya juga sudah berhasil kita buat. Cara ganti titiknya juga sama, bisa ini nama dan nilai, juga dikasih nama dan nilai. Nah, jadi apakah sudah benar? Kita cek dulu bahwa titik A ini terletak pada min 2 x1 min 20 sudah benar, tetapi dia tidak ada y-nya, nilai y-nya, maka tetap di min 20. Juga nilai b juga tetap sama seperti ini. Dan juga saya akan memberikan fakta bahwa di dunia nyata rel kereta api itu tampak berpotongan di kejauhan karena perspektif, tapi secara matematis mereka sejajar dan gak akan pernah ketemu. Di GeoGebra kamu bisa buktikan itu dengan menggambar dua garis sejajar dan mereka gak punya intersection point seperti ini ya. Tapi ini bukan sejajar ya guys ya. Oke, cukup sekian video dari saya. Jadi langsung aja, di sini saya akan menjelaskan gimana sih cara kita menggunakan GeoGebra untuk menyelesaikan sistem perdaksamaan linear dua variabel. Nah, jadi apa sih sistem perdaksamaan linear dua variabel itu? Singkatnya, sistem perdaksamaan linear dua variabel itu adalah himpunan dari dua atau lebih persamaan linear yang memiliki dua variabel yang harus dipenuhi secara bersamaan. Bentuk umumnya seperti ini. AX ditambah BY kurang dari atau lebih dari kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan C. Nah, contoh di sini ada soal cerita. Seorang pengusaha kue membuat dua jenis kue, yaitu kue A dan kue B. Kita definisikan kue A sebagai X dan kue B sebagai Y. X kue A kue B. Satu kue A, satu kue B. Setiap kue A memerlukan 2 kg tepung dan 1 kg gula. Setiap kue B memerlukan 1 kg tepung dan 3 kg gula. Persediaan tepung maksimal 16 kg dan gula maksimal 14 kg. Pertama kita tulis pertidaksamaannya untuk tepung.
2x ditambah y kurang dari sama dengan 16. Ini untuk peredaksamaan tepung. Lalu sekarang kita buat peredaksamaan dari gula, yaitu x ditambah 3y kurang dari sama dengan 18. Dengan x itu lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0, karena nggak mungkin kita membuat kue negatif. Kita membuat kue itu, kita melakukan kegiatan membuat kue itu antara kita bikin atau nggak bikin, jadi ada atau nggak ada kuenya itu. Jadi didefinisikan dengan lebih dari sama dengan 0, pakai notasinya. Lalu keuntungan dari setiap kue A adalah 5.000 dan kue B adalah 7.000. Jadi kita bisa tulis seperti ini, Z sama dengan 5.000 X ditambah 7.000 Y. Nah, jika kita sudah mendapatkan sistem peredaksamaannya, kita bisa langsung membuka GeoGebra-nya. Nah, jadi di sini saya menggunakan Mumu Player sebagai emulator Android. Fitur dari aplikasi GeoGebra di emulator ini sama dengan fitur yang ada di HP. Jadi nggak usah khawatir misal GeoGebra kalian berbeda. Langsung aja kita buka. Nah, di sini sudah terlihat halaman awal dari GeoGebra-nya. Ini model graphing. Kalau misalnya kalian mau ubah model, kita bisa switch ke kalkulator. Tapi ini karena kita ingin menyelesaikan peredaksamaan, kita pakai graphing. Nah, di sini kita untuk sebenarnya ini preferensi masing-masing ya. Sini kan grid lines ini ada banyak. Nah, saya mau ubah supaya ini tuh nggak jadi banyak, jadi hanya beberapa kotak aja yang dimunculin. Diminimalisir lah kotaknya. Pertama tuh klik pojok kanan atas nih setting, lalu tipe kisi-kisi diubah jadi Major Grid Lines. Sebenarnya ini defaultnya bahasa Inggris. Misal kalian mau ubah bahasanya ke bahasa Indonesia, klik umum, lalu di sini bahasa atau language, kalau misalnya bahasa Inggris, lalu diubah aja ke bahasa Indonesia. Oke, jadi lanjut. Terlihat kotak-kotak yang sini tuh sudah jadi lebih enak dilihat lah. Jadi nggak pusing melihat kotak-kotak yang terlalu banyak. Nah, sekarang kita langsung aja masukin peredaksamaannya. Pertama itu 2x tambah y kurang dari sama dengan 16. Lalu x tambah 3y kurang dari sama dengan 18. Lalu dengan x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini terlihat daerah arsiran-arsirannya juga garis-garisnya ini. Nah, di sistem peredaksamaan itu ada yang namanya DP, daerah penyelesaian. Bagaimana caranya kita menentukan daerah penyelesaian menggunakan GeoGebra ini? Nah, sebenarnya sini sudah terlihat, cuman kita menggunakan metode dari GeoGebra langsung. Caranya klik masukkan, lalu nama dari garis-garis ini A, B, C, D kita iris dengan cara A, B, C, D. Nah, di sini terlihat, kita nonaktifkan dulu. Di sini terlihat daerah penyelesaian itu ada di sini. DP
di sini ya, yang terakhir ini yang warna pink unguan. Di sini kita juga bisa ubah sebenarnya warnanya, warna dari garis atau arsiran ini kita bisa ubah. Caranya itu dengan klik titik 3 di sini, lalu pengaturan kita ubah aja di sini. Misalnya jadi warna cian, jadi warna biru muda, warna kuning, bebas sesuai preferensi kalian masing-masing, sesuai kenyamanannya kalian lah. Sekarang bagaimana cara kita menentukan titik potongnya? Nah, untuk menentukan titik potong itu cukup simple. Caranya itu ini kita hapus dulu, ubah tidak samanya menjadi persamaan. Ini diubah jadi sama dengan, ini juga diubah jadi sama dengan, dan terakhir ini diubah jadi sama dengan. Nah, di sini kan kita hanya ada garis-garisnya. Bagaimana cara kita menentukan titik-titik potongnya aja tuh di mana-mana aja. Titik potong itu ada di mana aja. Caranya kita bisa menggunakan fitur intersect atau perpotongan dua objek. Jadi kita klik, lalu klik garis yang ingin potong, misalnya klik ini, lalu dengan garis ini. Nah, sini muncul titiknya. Kan terlihat di sini cuma ada nama titik potongnya doang, yaitu A besar. Nah, cara menampilkan nilainya, kalian klik titiknya, setting, atur format keterangan menjadi nama dan nilai. Di sini terlihat titik potongnya itu ada di koordinat berapa gitu. Lalu kita juga bisa manual atau ngetik lah, ngetik untuk intersectnya untuk mendapatkan titik potongnya. Soalnya misal ini dengan ini kadang ada kekeliruan, jadi kita memotong ini dengan y axis, makanya lebih baik diketik. Jadi langsung aja kita masukkan di sini ini intersect kurung. Misal kita tadi kan perpotongan A dan B udah, itu coba kita add D, A, D. Nah, ya ada di sini. Itu juga bisa di titik 3 ini untuk menampilkan koordinat itu berapa. Ya, langsung. Lalu kita lakukan hal sama kepada seluruhnya, sehingga kita mendapatkan semua titik potongnya. B, C. Intersect B, D. Ini intersect C, D. Dan ya, kita sudah mendapatkan semua titik potongnya. Kalau kita lihat di sini, titik potongnya di sini. Tapi yang harus kita fokuskan tuh titik potong untuk daerah penyelesaiannya. Itu berapa aja gitu. Di sini kita akan melakukan hal sama untuk menambahkan nama di nilainya. Dan ya sudah. Jadi terakhir, bagaimana cara menentukan nilai dari soal ini kan maksimum keuntungan. Nah, gimana caranya untuk menentukan maksimum keuntungannya? Jadi kalau misalnya di GeoGebra rumusnya itu diubah menjadi seperti ini,
f x, y. Nilai ini 5000 x 5000 x tambah 7000 ya. Langsung aja kita implementasi. X, y 9000 x tambah 7000 ya. Kita akan mencari nilai-nilainya dengan cara f a. Semua titik potongnya kita masukin di sini sehingga kita bisa tahu. Karena yang diambil itu hanya 4. Soalnya ini di luar dari DP. Kita hanya masukkan 4 ini aja. Jadi yang di luar tuh nggak usah masukkan. Jadi hanya titik-titik potong yang menjadi acuan dari DP-nya ini yang kita masukkan. Lalu FB D F. Nah, terlihat di sini nilai tertinggi dari ini atau keuntungan maksimum adalah 58.000. Jadi keuntungan maksimumnya adalah Rp 58.000. Ini jawabannya. Begitulah cara kita menyelesaikan SPTLDV menggunakan GeoGebra. Jadi GeoGebra ini benar-benar sangat membantu dalam menyelesaikan SPTLDV karena kita hanya perlu tahu sistem persamaannya ini berapa aja. Jika sudah dapat ya kita tinggal implementasi ke sini sehingga akan mendapatkan hasil yang kita mau. Sekian dari pembahasan cara menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel. Next kita akan bahas bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan GeoGebra. Jadi setelah kita membahas bagaimana caranya menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel menggunakan GeoGebra, sekarang kita akan membahas gimana caranya kita menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan GeoGebra. Jadi sebelumnya pertama definisi dulu. Definisi singkatnya itu SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel itu sekumpulan 3 persamaan linear yang masing-masing punya 3 variabel. Biasanya variabelnya itu X, Y, dan Z. X, Y, Z. Nah, SPLTV ini juga punya 3 kemungkinan kondisi atau bentuk penyelesaiannya itu. Yang pertama itu hanya punya satu solusi. Yang kedua itu tak ada solusi. Lalu yang terakhir itu ada banyak solusi. Nah, di sini ada tiga sistem persamaan 3 variabel. Yang pertama ini ada satu solusi. Kita akan menggunakan GeoGebra untuk mengetahui bentuk-bentuknya tuh kayak gimana aja. Bentuk satu solusi, tak ada solusi, atau banyak solusi tuh kayak gimana bentuknya. Oke, pertama kita buka dulu GeoGebra-nya. Di sini saya menggunakan multiplier untuk
untuk emulator Android. Fiturnya sama seperti yang ada di HP, jadi nggak usah khawatir kalau misalnya beda. Nah, pas kita buka GeoGebra, awalnya ini mode graphing, kalkulator graphing. Jadi graphing ini untuk menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kita bisa ubah modenya dengan cara klik program ini. Lalu klik switch calculator. Setelah itu kita pilih 3D calculator. Nah, terlihat di sini 3D ya, karena 3D calculator. Di sini ada z-axis, y-axis, dan x-axis. Seperti namanya 3 variabel, sistem persamaan linear 3 variabel, jadi ada 3 variabel juga, yaitu x, y, dan z. Jadi kita tinggal masukkan persamaan-persamaannya yang tadi. Ini 2x tambah y min z sama dengan 3. 2x x tambah 2x tambah y min z sama dengan 3. Lalu min x tambah 3y min x tambah 3y ditambah 2z sama dengan 1. 7. Salah, maaf. Lalu 4x min 2y 4x min 2y tambah 5z sama dengan 1. Jadi sistem persamaan linear 3 variabel yang punya satu solusi itu saling berpotongan ketiganya itu di satu titik. Kalau misalnya kita lihat dari sini juga kita sudah bisa melihat berpotongan itu di mana, yaitu di sini. Jadi yang hijau ini equals 1 berpotongan dengan equals 2, lalu berpotongan lagi dengan equals 3. Nah, kita mau tahu gimana atau di mana sih ini titik potongnya itu ada di mana? Kita menggunakan intersect. Karena di persamaan di sistem pertidaksamaan linear dua variabel itu kita juga menggunakan intersect, tapi intersect itu hanya bisa menampung 2 objek atau 2 variabel lah intinya. Karena dia tuh perpotongan 2 objek. Jadi kita pertama intersect equals 1 dan equal 2 intersect x 1, x 2. Setelah itu kita akan intersect x 3 dengan f. Nah, sehingga kita dapat titik potongnya tuh di sini di koordinat A. Kita tampilkan dulu nilainya. Nah, kita sudah tampilkan nilainya sehingga koordinatnya itu ada di sebentar, ubah dulu warna biar enggak terlalu nyatu. Koordinatnya ada di 0,67 untuk x, 2,2 untuk y, dan 0,54 untuk z nya. Sekarang kita akan mencari tahu jika tidak ada penyelesaian itu bagaimana bentuknya. Kita tinggal masukkan aja dalam GeoGebra-nya. Ya, pas dulu clear. Salah, sorry. Kita lihat 499. Oke. Seperti ini bentuknya.
Dia tuh saling sejajar dan tidak ada titik potong sama sekali. Ini sejajar. Jadi ya nggak ada penyelesaian. Kemudian kita coba untuk banyak penyelesaian tak hingga solusi. Ini kita aktifkan saja. Persamanya itu X tambah Y sama 2X tambah 2Y tambah 2Z sama 12. 3X tambah 3Y tambah 3Z sama dengan 18. Nah, di sini mereka saling berhimpit satu sama lain. Jadi misal ya nanti mereka tuh saling berhimpit satu sama lain, sehingga kalau mereka saling berhimpit itu disebut penyelesaiannya tak hingga. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.